Eh, tahu nggak kalian? Apa yuk? Ih, begitulah. Saking banyaknya kasus di Indonesia, di tanah negeri tercinta kita ini ya Tretan. Ada banyak kasus, yang kasus ini benar-benar sensitif dan patut jadi perhatian kita bersama. Apa itu? Soal korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur. Ini kasus sangat larut sekali ya Tretan. Halo Bapak KPK. Pak, masa sampai kebelet begini Pak? Lama banget Pak ini prosesnya Pak. Mungkin kalau masyarakat yang kurang begitu update terhadap isu-isu perkembangan seperti ini, ya dikira oleh sama mereka itu kasus ini sudah selesai. Bapak KPK, ayolah Pak, gimana nih Pak? Ini tersangkanya soalnya ini banyak Pak, sampai 21 orang. Kemarin Bapak sudah menahan berapa orang? Ayo jujur, 4 orang kan? 4 orang, 21 diambil 4 orang, jadi masih ada 17 tersangka lainnya Pak. Halo Bapak KPK, terus gimana ini Pak? Ternyata ya Tretan, bukan hanya dalam sebuah hubungan percintaan, ketika kita dihadapi pada persoalan penantian atau menunggu sesuatu, ternyata betul kata Bapak saya Tretan, bahwa menunggu itu adalah membosankan. Kena bayangkan dan kasusnya diungkap mulai tahun 2021, mulai tahun cepet ada berapa tahun? 4 tahun ini Tretan. Kenyataannya kasus perkara ini masih belum tuntas. Gimana ini KPK? Halo KPK. Tapi ya Tretan, saya baca di berbagai literatur serta sumber sumber media, bahwa kelalaian atau kelambatan hukum dalam melayani masyarakat ini tergolong bagian dari pelanggaran ini. Jadi kita selaku rakyat ya harus objektif menilaikan seperti itu ya Tretan. Ya kalau salah, kalau benar. Jangan moro-moro bolannya ini bolan KPK, pas rakyat ndak berani bersuara atau mengkritik. Jangan. Kita hidup di Indonesia atau hidup di dunia ini nggak ada yang hebat Tretan, kecuali hanya milik Tuhan kelurah. Tak bisa kontak. Iya, apa pelanggaran hukumnya? Ini direktur itu disebut dengan maladministrasi, yang artinya penyimpangan dalam pelayanan publik. Iya dong, ini bagian dari penyimpangan pelayanan publik. Ini faktornya ya, jika disengaja ini bisa dipidana katanya kalau perkara hukum ini, dengan memakai pasal penyalahgunaan wewenang, yaitu pasal 421 KUHP. Terus KPK misalkan berdalih ataupun ada orang yang pro lah terhadap kinerja KPK. KPK bukan hanya menangani satu perkara atau satu lokasi pidana hukum, tetapi menangani seluruh Indonesia. Gue ndak tahu gue. Yang penting kasus perkara
di wilayah di daerah gue ini harus benar-benar tuntas, titik koma. Itu ya, kita memang mengakui ya Tretan, bahwa kinerja KPK akhir-akhir ini memang betul-betul menunjukkan prestasi yang cukup gemilang. Bahkan atas semua kinerjanya ini menambah kepercayaan masyarakat kepada KPK. Nah, iya memang banyak kasus. Kemarin terakhir penangkapan Gubernur OTT Gubernur Abdul Wahid. KPK ini memang benar banyak kasus ataupun perkara yang ditangani. Ya nggak tahu. Yang penting saya berbicara dalam konteks kapasitas. Ini perkara hukum di wilayah saya, titik koma. Itu iya kan. Terus kemarin ada pernyataan dari pihak Deputi Tuasip Guntur Ayu mengatakan bahwa penanganan kasus dana hibah ini harus ekstra hati-hati karena melibatkan banyak pihak. Ya kalau tidak melibatkan banyak pihak, kenapa bisa tersangkanya sampai 21? Tentu ini sudah melibatkan banyak pihak dong Pak, kan seperti itu. Ya harus hati-hati, tidak hanya persoalan dana hibah yang harus diperhatikan. Jadi semua kasus ataupun semua hukum di mata masyarakat itu sama, seperti itu Pak ya. Jadi harus tahu. Soalnya begini Pak, kalau lama kelamaan ini penanganan dana hibah, ya bagi saya ini bukan tidak ditangani, tetapi telat ataupun terlambat, atau bahasa kasarnya lelet. Maaf ya KPK, lelet, jangan seperti itu. Lelet. Apa dampaknya kalau lelet ini? Proses hukum yang lelet itu akan menghambat kepada korban untuk memperoleh keadilan. Nah, korban ini siapa yuk? Siapa yuk? Jawab. Betul, korban dari dana hibah ini adalah rakyat. Rakyat mana? Rakyat Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat jangan ikut-ikut ya. Ini urusan orang Jawa Timur, kok bangga punya prestis kayak gini. Yang digembor-gemborkan ini masalah korupsi kan, seperti itu. Nggak layak. Mohon maaf, jangan jadi nggak layak ditiru kalau perkara-perkara pidana atau perkara hukum yang seperti ini. Ya itu ini yang menjadi korban itu adalah rakyat Jawa Timur. Maaf saya baca ini ya ceritanya, ntar dulu. Kemudian masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, yang dirasakan oleh masyarakat memang belakangan kayaknya mengambang nih ternyata. Jadi sih ngawanor jangan bentur kena ngaber tak tengkih nyabek tak gawe-gawe. Nah setengah. Titik hukum itu di mata masyarakat kayaknya ini pasti apa enggak ya, ini pasti apa enggak ya, gitu Pak KPK maksudnya. Coba saya tanya misalkan kepada KPK, ada enggak penanganan korupsi di institusi apa saja itu Pak yang tersangkanya sebanyak dana itu? Enggak ada saya yakin. Makanya kalau masyarakat misalkan minta prioritas, ayolah Pak, ini dana hibah diprioritaskan. Padahal ya Pak, ke-21 orang itu kan sudah ditetapkan tersangka Pak, tetapi semuanya masih belum ditahan. Ditahan 4 orang kemarin setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut kan. Itu siapa saja itu yang ditahan? Ada di sini catatannya. Ntar dulu, nah ini ada Wawan Setiawan, ada Hasanuddin, ada juga Jody Pradana Putra, ada juga Sukar. Ini orang
Jawa, orang Tulungagung semua. Ya bagian Jawa inilah. Kemudian ada dari Trenggalek, Tulungagung 4 orang. Masih ada 17 orang. Mestinya ini kan ditahan, Pak. Apa dampaknya, Pak? Apa kalau para tersangka ini tidak segera ditahan? Pertama, khawatir melarikan diri. Nah, soal melarikan diri atau tidak ini saya kurang begitu paham nih, Pak. Masyarakat kita kan sebagai orang awam, Pak, apakah ke-21 orang tersangka itu dari dana hibah ini apa sudah dicekal misalkan untuk tidak keluar kota, atau memang ada perlakuan atau atensi khusus kan seperti itu. Jadi selama ini masyarakat itu tidak tahu ini diperlakukan bagaimana para tersangka ini. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah khawatir mengulangi perbuatan yang sama. Nah, ini yang sangat potensi masih dilakukan. Ini potensi masih dilakukan sebab ke-21 tersangka ini mayoritas sekarang masih aktif jadi pejabat di pemerintahan dan mayoritas ini punya wewenang dan berkantor di sebuah institusi. Ini kan cuma andai-andai, Pak. Ini kan cuma andai-andai ya, tetap. Khawatir mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama. Coba bayangkan ya, mohon maaf. Ada sebagian dari 21 tersangka ini yang sudah jadi anggota DPR RI, kemudian ada yang tetap di DPR di provinsi, tetapi kapasitas dan kedudukannya itu sudah tidak sama seperti di periode sebelumnya. Manusia ini kan, pemikiran orang ini kan tidak sama ya, ternyata berubah-ubah. Benar, ini sudah ditangani oleh KPK. Tetapi kalau misalkan tidak ditahan, apakah mereka akan merasakan sebuah efek jerah? Tidak. Ibaratkan sebuah anjing, dia makan tetapi masih lapar lagi ketemu sama majikannya walaupun dalam kondisi kenyang dia makan lagi. Begitulah juga manusia. Nah, tersangka ini yang 20 ini kan tidak ditahan, kemudian tetap berkantor dan berdinas, sementara dia menjadi pelayan rakyat dan menjalankan program-program untuk rakyat. Jadi mereka secara tidak langsung masih tetap kejebur dan melakukan eksekusi program-program pemerintah. Apakah dia tidak ada melakukan yang sama? Nah, ini yang patut dicurigakan. Ayo KPK pertimbangkan ini ya. Terus berikutnya adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Nah, ini secara spesifik tentu kewenangan penuh ini sudah ada dari KPK soal barang bukti ya. Tetapi ini yang masih timbul tanda tanya di benak masyarakat. Lalu kenapa ini tersangka ini kok tidak ditahan? Nah, seperti itu. Ayolah Pak, persoalan KPK ini mau menangkap itu terserah. Tetapi minta tolong dong, prioritaskan yang dana hibah ini. Ya Pak, segera Pak ya. Masyarakat capek Pak. Lama-lama menunggu seperti ini, terlalu larut dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini apa? Jika perkara hukum lambat penanganannya, nah, selain itu khawatir melarikan diri, mengulangi perbuatannya lagi, terus menghilangkan barang bukti, dan nomor 4 ini versi saya ini ya ternyata, ini versi gue, khawatir melakukan negosiasi. Ya, negosiasi. Apa negosiasi? Ya, bisik-bisik di belakang itu tanpa ada bayang-bayang. Ya, masyarakat sudah paham lah. Sebab seperti ini ya. Awal mula
perkara dana hibah ini terungkap, banyak masyarakat yang justru itu menyorot pada satu orang di pejabat eksekutif Pemprov Jawa Timur. Siapa dia? Yaitu gubernurnya. Sebab perkara penanganan kasus dana hibah ini di mata masyarakat sangat begitu dramatis. Tahu nggak? Saat mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dari PDP itu saat dipanggil oleh KPK dan dilakukan penyidikan, dia kan secara tidak langsung bernyanyi soal perkara hukum yang menjerat program dana hibah di Pemprov Jawa Timur, yang artinya memberikan sinyal kepada KPK bahwa mustahil program ini tidak diketahui oleh pihak eksekutif, yaitu adalah gubernur. Jadi secara tidak langsung Bapak Kusnadi ini memberikan sinyal, itu Hovifah itu, ya walaupun Ibu Hovifah itu sudah diperiksa oleh KPK, tetapi giat pemeriksaan itu masyarakat agak sedikit kecewa itu sama KPK. Kenapa? Ternyata Ibu Hovifah kayaknya diperlakukan khusus. Diperiksa di mana? Di rumah di kampung halamannya sendiri. Di mana? Polda Jawa Timur. Ya bukan kampung halamannya, itu Polda. Iya kan masih di Jawa Timur, jadi enak kan? Kenapa kok ibu ini enggak dipanggil ke gedung Merah Putih di Jakarta? Dulu memang KPK pernah melakukan pemanggilan, tapi sayang Gubernur Ibu pada saat itu melakukan kunjungan ke Tiongkok menghadiri wisuda putranya katanya. Ayo dong Pak, segera ditangani ini Pak Yang. Wah, masyarakat ini bukan hanya capek Pak, tetapi saudara Pak menunggu kasus seperti ini. Jadi biar kasus ini tidak hanya berjalan di tempat dan semuanya bisa terang benderang Pak ya. Terima kasih.